Sudah ada 32, 33. Siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Dulu. Mama buku tulis, Mak. Di sana. Yosep, apa kabar Yosep? Yosep kedengeran nggak? Suara Bapak kedengeran semua kan? Ya. Nanti Bapak akan jelaskan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Ini apaan, Mak? Ini apaan? Thank you. Oke, pencet tuh. Siapa? Bapak mau mulai ya. PAI nih. PAI baru dipekerti dulu. PAI. Kali ini PAI, Pendidikan Agama Islam. Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak. Pak, Ya, teman saya nih, Pak, dari kelas C ikut gabung dengan saya. ya, HP-nya download nih, Pak. ya, Wahyu. ya nggak apa-apa. Satu HP boleh bareng-bareng. Boleh bareng-bareng. Pak Mul juga lagi sama Pak Udin nih. Kangen nggak sama Pak Udin? Udin. Ini? Tuh. Kapan belajarnya? PJO. Bapak lagi di sekolah nih. Aduh. Kangen, euy. Oh, ini nih Pak Mulyadi. Ini suaranya akan Bapak unmute. Di sini yang tadi. Hah? Putih.
Mana Piki? Kamu udah ada belum? Orang mamanya. Di sini. Kamu udah tahu kamu Udah, udah bergabung belum? sudah. Kamu sih. Apa slot? Enggak usah. Suaranya di mute ya. Suaranya di mute Pakai dulu. data kamu. Coba mau jelasin materi. Semua Kamu juga ketik aja. di mute. Semuanya di mute. Suaranya di mute. Biar nggak bentrok dengan suara Bapak. Kalian hanya mendengarkan saja. Bapak mau menjelaskan materi biar masuk materinya, biar diterima oleh kalian semua. Lanjut. Praktekin aja lah, Pak. Di mute, suaranya di mute ya. Oke. Udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan dengan baik, walaupun dalam keadaan COVID-19 ini kita tetap semangat belajar. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya. SDN Cikokol 1. Ini foto siapa? Foto Pak Mulyadi ya? Foto Bapak. Iya. Foto Pak Mulyadi. Istri Bapak. Iya. Bentar, masih banyak yang masuk. Rukun iman. Pertama kita bahas rukun iman. Rukun iman itu ada berapa, Nak? Ada 6. 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Kita kali ini akan membahas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman kepada kitab-kitabnya. Catat gak, Pak? Nanti materinya Bapak kirim ya. Nggak usah dicatat juga nggak apa-apa. Dengarkan saja. Biar lebih simpel dah. Nanti kalau dicatat malah ketinggalan semua. Oke, Pak. Siap. Iya. Udah, nggak usah. Ntar materinya dikirim. Jadi beriman kepada Allah itu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah itu ada, kita bisa mengetahuinya. Dari mana kita mengetahui bahwa Allah itu ada? Adanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Ya, wa Ta'ala. Ya. lagi. Adanya makhluk. Jadi adanya makhluk. Makhluk itu apa aja makhluk?
Hewan. Hewan, Manusia. manusia, Tuhan. Ya. Banyak. Kita lihat adanya makhluk itu, makhluk Allah Subhanahu wa taala, pertama adanya dunia. Ada bumi. Dunia beserta isinya. Jadi bumi itu, di dalam bumi itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada yang lain-lain. Banyak. Nah, ada yang luar angkasa, planet-planet di langit. Ada di bumi dan di langit. Jadi makhluk Allah itu ada yang hidup di bumi, dan semua yang ada di langit itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada manusia, ada hantu, ya. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Iya. Jadi manusia itu terlihat oleh mata kita, tapi yang tak terlihat juga ada. Itu juga semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, adanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai manusia harus percaya semua alam dunia dan alam akhirat, alam yang gaib dan alam yang nyata, itu semua adalah ciptaan Allah. Paham, Pak. Ya, lanjut ya. Juga. Ayo kita baca. Sekarang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai ini jangan bahwa Allah Subhanahu wa taala Pengertian beriman disampaikan dan diajarkan kepada umat diajarkan kepada umat. Pinter. Jadi beriman dan kitab ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian pasal 9. Tidak, Pak. Ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Ya. Sudah menurunkan kitab. Ada berapa kitab yang Allah turunkan ke alam dunia? Ada empat. Satu. Oh. Yang pertama kitab apa? Injil. Yang kedua? Taurat. Yang ketiga? Zabur. Yang keempat? Al-Quran. Harus berurutan ya. Yang pertama kitab? Injil yang ketiga. Taurat. Yang pertama Taurat. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Kita nyanyikan bersama-sama nama kitab dan Rasulnya. Nyanyinya begini, lagunya seperti ini ya. Taurat Musa, Zabur Daud, Injil Isa, Al-Quran Muhammad. Lagi ulangi bersama-sama. 1, 2, 3. Taurat Musa,
Zabur Daud, Injil Nah, lanjut. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah seperti semestinya. Jadi fungsinya beriman kepada kitab agar kita sebagai manusia hidup di dunia ini terarah sesuai dengan tuntunan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita umat Islam dituntun oleh kitab suci Al-Qur'an. Arah seperti semangat. Nadia mana berarti? Kelihatan lah ya. Wen. Kelas B. Ah, iya B. Kita belajar. Iya Pak. Obor. Pak. Siapa orang tua? Taurat, kaum itu ditulis nggak Pak? Yang lain diam ya. Siapa? Siapa? Di mute dulu, di mute. Siapa? 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 Kita lanjutkan. Saya di mute nih Pak. Ya, mute. Yang nggak bisa mute, biar Bapak yang mute. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad pertama, pada abad ke-1 Masehi dengan menggunakan bahasa Yunani. Ingat ya, nanti ada soal-soalnya ini. Isi pokok kitab Injil asli, yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga penjelasan bahwa di hari akhir akan lahir Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam kitab Injil diterangkan bahwa nanti akan ada satu nabi akhir zaman yang akan turun, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-6 Masehi. Ini sejarah-sejarahnya tentang Al-Qur'an diturunkan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umat manusia, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau satu bangsa saja.
Waktu turun Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dan Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 114 surat, dan 6.666 ayat, 66 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Ya, itu semua data-data tentang Al-Quran. Waktu diturunkannya Al-Quran itu disebut dengan nuzulul Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Makanya 17 Ramadan kita memperingati hari turunnya Al-Quran yang disebut dengan nuzulul Quran. Nah, wahyu yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, itu wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3, diturunkan pada 9 Zulhijjah tahun 10. Baca apaan itu? Tadi baca apaan? Tulis kali lah. Kesimpulannya, iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Dan iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sarannya, sebaiknya kita mengimani kitab-kitab Allah agar boleh fungsi dari beriman. Ini tugasnya ya. Ini tugasnya. Ya, ini tugasnya. Di skip dulu Kak. Nanti Bapak share di grup WhatsApp ya. Bapak share di grup Pak. Ya, nanti Bapak share di grup WhatsApp. Nah, waktunya sudah jam 8 lewat 26 menit. Terima kasih ya semuanya yang sudah mengikuti pelajaran PAI dan BP. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sehat selalu. Nanti tugasnya Bapak share di grup WhatsApp masing-masing. Ya, udah ya. Sampai ketemu lagi. Nanti tugasnya dikerjakan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papernya kali.